Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi wahaba lanal minah wa ja'alana minal umami khairal ummah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah wa nasarah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ahbabana al-kiram, saudaraku seagama dan seakidah. Saya di sini bertujuan untuk mengklarifikasi pembangunan Masjid Ahmad bin Hanbal yang dipimpin oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang mengaku ahli sunnah, namun menurut analis mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah itu sangat jauh dan sangat bertolak belakang. Dari sini insyaallah saya akan lihat, akan tinjau dari aspek hukum agama dan hukum negara. Secara garis besar, masjid tersebut walaupun sudah keluar izin bangunannya, tapi disinyalir di dalam proses menuju IMB-nya ini terdapat kejanggalan-kejanggalan. Satu, dari pihak warga setempat tidak menyetujui dan tidak menandatangani atau menyetujui pembangunan masjid tersebut. Dalam satu rukun warga atau satu RW terdapat 6 rukun tetangga atau 6 RT. 5 warga, 5 RT semua menolak. Hanya satu RT yang tidak menolak. Dan itu pun warga pendatang, bukan warga asli yang masih memang jamaahnya Ahmad bin Hanbal. Bukankah ini suatu kecurangan? Bukankah ini suatu kebohongan? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dilihat dan memang masjid ini berdekatan, bersampingan dengan masjid warga seputar. Warga sekitar yang memang masih satu RT. Baik kita lihat dari sisi atau ditinjau kita aspek hukum agama. Di sini mereka memajang di depan masjidnya itu surat Al-Baqarah ayat 114 yang artinya orang yang paling zalim adalah mereka yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dan berusaha untuk merobohkannya. Maka mereka itu akan mendapat kehinaan di dunia dan akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat. Begitu isinya. Tapi sesuai dengan ayat Al-Quran, kita lihat ayatul Quran yufassiru ba'duha ba'dan. Ayat Al-Quran ini satu sama lain saling menjelaskan, saling berkaitan. Kita lihat dulu dari sisi ilmu tafsirnya. Saya akan ambil tafsir At-Tabari juz kedua. Di juz kedua halaman 68 di sini dikatakan bahwa memang masjid tidak boleh dihancurkan. Masjid tidak boleh dikosongkan walaupun rusak bangunannya, dan masjid tidak boleh dijual. Tapi yang perlu digarisbawahi kelanjutan daripada tafsir ayat ini, illa ayaksidu asyikok wal hilaf. Terkecuali pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk memecah belahkan umat dan untuk terjadinya silang pendapat. Yang lebih jelasnya lagi diketekankan oleh Al-Imam Qurtubi, masjid tersebut dibangun berdekatan dengan masjid, bersampingan dengan masjid. Yang memang faktanya ini hanya berjarak atau radiusnya cuma kurang lebih 70 meter dengan masjid yang di sekitarnya itu. Maka fa'inal masjid asaniyah, masjid yang kedua, masjid yang dibangun berdekatan dengan masjid asal, yunqadu, harus dihancurkan dan harus dilarang dari perizinannya. Ketika sudah keluar izinnya, maka harus dicabut perizinannya. Itu perkataan daripada master tafsir, ahlinya tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Yang mana tafsir Al-Qurtubi ini memang sudah direkomendasi oleh mereka atau oleh Syekhul Islam yang mereka jadi acuan, yang menjadi rujukan mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah ditanya, ayu tafsir aqrabil kitab was sunnah, tafsir apa yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah? Beliau menjawab salah satunya tafsir Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi ini, apa yang mereka pang-pang pajang ini seakan-akan memicu
mengarah kepada opini menghalang-halangi pembangunan masjid, menakut-nakuti warga membangun opini yang kurang baik, tapi pada waktunya isinya adalah memang jadi bumerang buat mereka sendiri. Memang masjid itu harus dihancurkan dan harus dilarang perizinannya. Saya tekankan sekali lagi, masjid yang sekarang hancur, Ahmad bin Hanbal sekarang hancur masjidnya bukan oleh warga sekitar dan bukan oleh warga yang lain, tapi oleh pihak pengelola, pihak pengurus sendiri dalam rangka renovasi total. Ingat itu fitnah ketika dikatakan lanaka hadza buhtanun azim. Ketika kami yang merobohkan atau warga yang lain merobohkan, itu adalah sangat keliru. Itu adalah fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Memang kekeliruan. Dari hal itu, selain daripada memang cacat hukum, gitu, memang dilihat dari berdekatan dengan Al-Quran tadi sudah tidak searah dengan tafsir yang dinyatakan oleh pihak pengelola Masjid Ahmad bin Hanbal. Ya, kita lihat ayat Al-Quran berkaitan dengan ayat yang lain. Nah, surat Al-Baqarah ayat 114 ini berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 107. Yang masjid itu dikatakan ada Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang tujuannya memecah belahkan kaum muslimin, orang-orang mukminin, itu namanya Masjid Diror. Yang mana Masjid Diror itu sejarah singkatnya saya katakan masjid yang pernah dibakar oleh sahabat Malik bin Dusum atas perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Masjid Diror itu berdekatan dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba yang di Madinah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, tolonglah kau sholat di tempat kami, di masjid kami. Kami ini bertujuan untuk beriktikaf orang-orang yang tidak mampu dan lain-lainnya. Kata Rasulullah, memang saat itu Rasul sedang mempersiapkan untuk perang Tabuk. Insya Allah besok saya akan pulang dari perang Tabuk, akan sholat di masjid kalian. Tapi setelah Rasul pulang dari perang Tabuk, ada sahabat yang memberikan fakta di lapangan bahwa masjid tersebut bertujuan untuk memecah belahkan umat. Maka saat itu pun Rasulullah memerintahkan Malik bin Dusum dan 12 sahabat yang lainnya membawa obor untuk membakar Masjid Diror. Memang masjid itu memicu kepada pemecah belahan umat. Apalagi memang di masjid itu dibahas, dikaji yang selalu memicu memecah belahkan umat. Yang sudah keluar dari yang sudah keluar dari tatanan-tatanan dakwah. Yang seharusnya dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu saling mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Itu poin utama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah katakan, dakwah itu dengan santun, dengan hikmah. Kita harus bisa menerima perbedaan. Sebagaimana ulama salaf mengatakan, yaitu Al-Imam Sufyan Tsauri, idza ra'aitar rajula ya'malul amala alladhi ukhturifa fihi wa anta tara ghairuhu fala tanhahu. Jika kalian melihat seseorang mengamalkan, melakukan hal-hal yang khilafiyah dan pada dasarnya memiliki dalil, ini punya dalil, itu punya dalil, fala tanhahu, jangan kalian ini melarangnya. Luar biasa. Nah, hati-hati. Makanya kita lebih ke arah persatuan umat. Mari umat Islam kita bersatu. Mari umat Islam satu akidah, satu agama Islam. Jangan terprovokasi oleh seseorang golongan-golongan yang mengatasnamakan Islam. Tetapi dalam intinya, dalam-dalamnya ini mengarahkan kepada menghancurkan agama Islam. Makanya saya sekali lagi tekankan kepada semua saudaraku seakidah dan seiman, tolong jaga keutuhan persatuan atau ukhuwah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang sudah diikuti oleh mayoritas agama Islam sedunia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal isabah wal riayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ahbabana al-kiram. Saya di sini bertujuan untuk mengklarifikasi aksi demo yang saat itu sudah diisukan diserang oleh kelompok Syiah, kafir dan preman. Itu aksi demo terhadap pembangunan Masjid Ahmad bin Hanbal. Jadi situ diisukan diserang oleh kelompok kafir, preman dan Syiah. Itu sangat tidak benar. Itu bohong. Karena di lokasi dan saat itu memang sebelumnya kejadian kronologisnya seperti ini. 1 hari sebelum aksi demo itu pihak Ahmad bin Hanbal sudah mulai membangun masjid yang memang belum diizinkan atau ditutup sementara oleh pihak Pemkot karena terkait dengan masalah teknis dan non teknis. Tapi mereka mengeyel, berusaha untuk membangun masjid itu tanpa membereskan terlebih dahulu masalah teknis dan non teknisnya. Nah saat itu minggu dimulai, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan lainnya ini terjun ke lapangan, ke lokasi untuk menghentikan kembali aktivitas dan rutinitas di lokasi pembangunan Masjid Ahmad bin Hanbal. Dan saat itu Bapak Camat mengatakan siap memfasilitasi untuk berdiskusi menyelesaikan masalah teknis dan non teknis besok hari Senin di kantor kecamatan pukul 11 siang. Nah saat itu pihak kami pun berangkat ke sana dan menunggu hampir 1 jam. Pihak Ahmad bin Hanbal pun tidak ada satu orang pun yang datang. Nah, ada sebagian warga yang mengikuti kami, yang ikut bersama kami ke kantor camat. Setelah lama menunggu 1 jam tak datang, akhirnya Bapak Camat memutuskan untuk memulai rundingan tersebut atau diskusi tersebut walaupun hanya sebelah pihak. Sampai pukul 12.45 diskusi selesai. Ketika kami keluar dari ruang rapat, sebagian warga sudah menuju ke lokasi. Saking kesalnya menunggu dari pihak Ahmad bin Hanbal tidak kunjung datang. Jadi memang itu warga setempat asli yang memang ikut ke kantor kecamatan untuk diskusi masalah teknis dan non teknis. Jadi itu sama sekali bukan preman, sama sekali bukan kaum Syiah, apalagi dikatakan kafir. Hati-hati menuduh kafir. Barang siapa menuduh kafir yang pada inti sejatinya bukan kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saudara-saudaraku seagama dan satu akidah, tolonglah tabayun, klarifikasi dulu. Jangan mudah terbawa oleh kabar melalui medsos, media elektronik, media cetak dan lain-lainnya. Karena itu adalah suatu fitnah besar. Fitnah besar, bukan preman, bukan kafir, bukan orang Syiah, itu warga setempat yang memang mereka ini merasa kesal menunggu kedatangan dari pihak Ahmad bin Hanbal untuk berdiskusi di kantor kecamatan yang sampai akhirnya tidak datang. Akhirnya mereka marah dan bertindak menuju lokasi. Itu yang sebenarnya, fakta sebenarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.